Beberapa waktu lalu Gerindra mengungkap perjanjian batu tulis yang berisi kesepakatan dengan PDIP. Salah satunya tentang PDIP yang akan mendukung Prabowo sepenuhnya dalam pemilihan presiden 2014. Prabowo mengaku telah meminta waktu untuk bertemu dengan Megawati, namun pertemuan tersebut tidak terrealisasi. Nah, kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya, Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, jadi itu. Seno jadi kapan? Langsung pertanyaannya teknis ya, kapan? Tetapi memang kalau kita melihat dinamika wacana ini kan bukan wacana yang baru sebetulnya, Mbak. Dari dulu setelah Pilpres juga sudah cukup banyak pewacanaan tentang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini sebelum Pilpres, muncul, bahkan sebelum Pilpres ya. Artinya ini bukan sesuatu yang baru, dan memang kalau melihat milestone sejarah panjang Pak Prabowo dan Bu Mega, kita bisa melihat hubungannya memang sangat baik. Lalu jadi kendala apa, Mas? Oh enggak ada kendala yang berarti. Jadi akan bertemu minggu ini? Pasti akan terjadi. Saya bisa pastikan bahwa pertemuan itu nanti pasti akan terjadi. Tetapi teknisnya kapan, ini yang sedang kita sesuaikan. Bulan ini. Tetapi yang pasti tapi yang pasti satu gitu ya. Kalau selama ini meskipun belum ada pertemuan secara langsung antara beliau berdua, tetapi komunikasi multi layer terus terjadi. Di PDI Perjuangan sendiri kami punya kader-kader terbaik yang menjadi utusan komunikator. Misalnya dalam berkali-kali kesempatan terbuka ada Mas Ahmad Basarah, ada Pak Pramono Anung, ada Pak Oli Dondo Kambe, termasuk Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani yang dalam tugasnya sebagai Ketua DPR harus terus intens komunikasi dengan eksekutif termasuk Presiden. Oke, saya ke Bang Emrus. Terjadi terus komunikasi. Baik, ke Bang Ade udah senyum-senyumnya dari tadi nih. PSI dan Pak Jokowi benar happy dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Prabowo? Jujur loh. Enggak gini, kan kalau Anda mungkin merujuk pada pernyataan Pak Jokowi kan, ya itu kan namanya juga politisi, ya harus bilang bahagia dong. Mungkin nggak bilang bahagia ya. Jadi kalau itu yang dijadikan rujukan ya gitu ya, Anda ngerti lah maksud saya. Jujur Bang Ade. Jadi gini, jujurnya itu begini, kan pertanyaan besarnya adalah kenapa pertemuan hendak dilakukan. Betul. Ya, saya termasuk orang yang kepengen bicara secara langsung saja. Jelas sekali bahwa PDIP memang kepengen ketemu, ya. Dan kepengen ketemu tuh artinya kepengen diterima oleh Pak Prabowo dan yang ngebet ketemu nih PDIP ya, bukan Gerindra ya? Sekarang jadi udah kembali PDIP ya. Oke. Ketika kemarin itu seusai Pilpres, Gerindra sebetulnya ada harapan bahwa PDIP juga akan menjadi salah satu pihak yang datang bertemu dengan Pak Prabowo kan, tapi kan nggak ada. Ya, dan saya rasa itu adalah sebuah keputusan yang tepat juga kalau misalnya PDIP memang sedang berada memposisikan diri sebagai ya bukan oposisi lah, tapi berada di luar Kim. Mitra strategis bahasanya. Ya, nah itu yang saya bilang, statement kayak mitra strategis tuh buat saya, walaupun saya juga politisi ya, Itu saya politisi yang penghalusan kata-kata ya sebenarnya. Penghalusan kata-kata. Penghalusan kata-kata lah ya. Tapi sekarang itu dia merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung. Kenapa? Kenapa merasa perlu? Jadi panjang nih jawabannya ya. Ada apa? Kan ada banyak kebutuhan. Ya, salah satu kebutuhan adalah kasus Mas Hasto. Ya, itu satu. Kedua, menjelang Kongres. April ya? April. Oh, itu April ya? Saya bahkan nggak tahu tuh bulan apa. April ya kira-kira. Dan Bu Mega menurut saya cukup harus berhati-hati dengan segala macam rumor tentang ada upaya untuk menggeser dia kan. Jadi salah satu yang bisa memproteksi dia saat ini adalah, menurut saya, dugaan saya ini, mungkin saya salah, saya minta maaf kalau saya salah, itu adalah kalau dia terlihat dekat dengan Pak Prabowo. Itu misalnya ya, ini kan kita sedang menakar-nakar. Jadi menurut Anda di HUT PDIP kemarin Bu Mega memuji-muji Pak Prabowo itu salah satu alasannya? Supaya kelihatan dekat? Karena saya sebagai orang komunikasi selalu percaya nih, Bung Emrus kan juga orang komunikasi. Nggak ada pernyataan politik yang nggak ada tujuan. Nggak mungkin ada pernyataan sekedar bahwa nasi goreng lah diulang-ulang lagi ya, tanpa tujuan, hanya karena dia ingin mengenang-enang masa lalu. There must be a point there gitu ya. Ada message-nya nih. Dan saya rasa message-nya ingin bilang ke kubu Kim ya, kubu Pak Prabowo, kita
kita sekarang udah nggak lagi berada posisi bersih tegang ya. Kami bersedia nih untuk bicara, bertemu, dan melihat kemungkinan-kemungkinan baru dalam hubungan kita ini. Tapi sebelum saya selesaikan, saya ingin sebut satu hal masalahnya. Ada satu masalah, sebetulnya kalau hubungannya hanyalah antara kubunya Pak Prabowo dengan Bu Mega, itu nggak terlalu susah. Tadi persis dikatakan Seno bahwa masa lalunya juga nggak buruk-buruk amat, walaupun ada persoalan batu tulis dan segala macam ya. Tapi sebetulnya hubungannya not really that bad. Tapi bagaimana dengan Pak Jokowi? Baik, kita stop sampai di situ. Waduh. Ya, tadi saya katakan kan, tidak pernah boleh kita lepaskan pembicaraan kita dari faktor Jokowi. Lagi-lagi saya ulang, kalau hanya urusannya adalah Megawati ketemu Pak Prabowo makan nasi goreng, itu sih selesai dengan dalam waktu cepat. Cuma kan kita harus selalu pertimbangkan bagaimana faktor Pak Jokowi terlibat di dalamnya. Maksud saya begini, biar gimana pun kita tahu sampai sekarang PDIP itu masih sangat keras menyerang Pak Jokowi, menyerang terus-menerus. Ya, lihat saja para kalau beliau enggak ya, tapi yang abang-abangnya ini kalau ngomong tentang Pak Jokowi itu bawaannya habisi gitu ya. Meskipun di PDIP sendiri ada dua kubu ya. Tentu aja, ya betul. Itu ada yang soft, ada yang konfrontatif. Tapi ada yang konfrontatif. Ya. Dan itu secara mengemuka terlihat di publik, ya. Jadi mereka masih mengatakan bahwa kami nggak terima Pak Jokowi. Masalahnya Pak Jokowi ini dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya, biar bagaimanapun Pak Prabowo adalah orang yang tahu bahwa kemenangan dia kemarin sebagai presiden itu antara lain diakibatkan oleh kehadiran Gibran. Diakibatkan oleh kehadiran Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran, atau Mas Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan semutlak itu barangkali. Jadi kalaupun ya, Pak Prabowo itu bersedia untuk ketemu dan menerima Bu Mega, harus ada sebuah narasi yang dibangun dalam hal hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang terlalu sulit untuk diajak bicara. Tapi apa? Ya, karena kan ada saja misalnya terakhir saya menonton ada Refli Harun, misalnya bikin podcast ya di Refli Harun Channel yang bilang bahwa kalau Megawati kubu PDIP sampai masuk ke dalam kubunya Kim, mereka akan menuntut sesuatu. Kan harus ada keuntungan yang diperoleh. Ada imbalannya. Dan imbalannya adalah, walaupun saya anggap ini Refli Harun dalam hal ini berlebihan ya, yaitu menyingkirkan Gibran, mengganti Gibran sebagai wapres dengan Mbak Puan. It doesn't make sense buat saya, tapi semangat itu ada. Ya, makanya karena itu menjadi penting nih sekarang kita melihat apa respons reaksi dari Pak Jokowi, Gibran dan semua terhadap apa yang terjadi. Nah, dalam hal ini jawaban Jokowi itu adalah semacam ya bagus lah gitu ya. Normatif saja. Normatif saja. Saya tadi mencari kata normatif saja itu nggak ketemu. Mas Seno, sekarang faksi di PDIP di tubuh partai Anda lebih banyak yang pro dengan Pak Jokowi atau yang kontra? Ya, faktanya adalah pada saat keputusan partai pada tanggal 16 Desember 2024 itu dilakukan, yang memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader, yang memberikan pernyataan adalah seluruh ketua DPD di situ dengan dipimpin oleh Pak Komar. Sehingga kesadaran bahwa kemudian yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga itu tidak mencerminkan ADART PDI Perjuangan, itu bukan karena elit saja, bukan karena kelompok-kelompok saja, tetapi disadari oleh semua pihak. Ada Pak Komar di sana, ada Pak Pacul di sana, ada Pak Said, ada Pak satu lagi Pak Walidono Kambe yang di depan, sehingga itu mewakili semuanya. Tidak ada perbedaan faksi yang begitu dalam di PDI Perjuangan tentang sikap kami. Tapi bukankah ada faksi kubu Prananda yang mengatakan dia akan against dengan atau melawan kehadiran Pak Jokowi, dan juga ada faksi dari Mbak Puan dan Bang Pacul yang lebih cair, lebih akomodatif? Yaitu gosip politik yang terjadi dan diberikan.
Faktanya memang kami solid di Gosip dalam. rahasia umum itu beda-beda tipis loh Mas Revo. Gosip politik yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tetapi kalau bicara hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega, ini saya rasa sudah terjalin lama. Seperti yang saya bilang tadi, ini mutually eksklusif antara Pak Prabowo dan Bu Mega yang hubungannya lebih lama dari hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo jauh lebih lama dari itu. Maka saya rasa kedekatan beliaunya itu otentik, tidak bisa diganggu-ganggu, tidak bisa dirusak-rusak oleh siapapun juga nama orang di Republik ini. Kedekatannya pribadi. Secara prinsip tuh gini loh, hubungan pertemuan dalam konteks ini itu memang adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan dengan segala hormat saya pada Bung Ade Armando, Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa terus sih? Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ sebetulnya. Baik, saya ke Bung Ade. Bung Ade, menurut Anda, tidakkah tanggal yang nggak match-match ini bukan hanya sekedar teknis, tapi memang ada tarik ulur soal itu? Iya, kita jujur aja lah ya. Nggak ada sesuatu dilakukan tanpa ada tujuan, tadi saya katakan kan. Sekarang kan ada pertanyaan besar, kenapa tiba-tiba saja saat ini ya, kita melihat rangkaian message nih, pesan dari PDIP bahwa Bu Mega udah bikin pernyataan mau makan nasi goreng, kemudian Pak Saleh Basarah ya, Ahmad Basarah bilang kita kepengen ketemu sama Gerindra. Pak Guntur Romli juga menyatakan bahwa kalau dengan Prabowo tuh jauh lebih menyenangkan daripada dengan Jokowi. Pesan-pesan itu kalau dikumpulkan tuh artinya adalah menunjukkan bahwa memang ada keinginan dari PDIP untuk bertemu dengan Prabowo, ya. Dan Mas Eno tadi sudah menyatakan, tapi jangan bawa-bawa Jokowi ya. Artinya bahkan kita pun tidak perlu membicarakan Jokowi dalam konteks ini. Buat saya disitulah letak masalah utamanya, ya. Kenapa tidak kelihatannya sampai sekarang masih sulit bagi kedua kubu untuk bisa bertemu dalam sebuah makan siang atau bahkan dalam sebuah acara formal mereka berdua? Itu karena Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan bagaimana sikap Pak Jokowi dalam hal ini, ya. Buat saya Pak Jokowi itu adalah faktor yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo akan senantiasa nengok, mungkin bahkan datang ke Solo untuk nanya, what do you think Pak Jokowi, ya. Dan Pak Jokowi saya tahu bukan tipe orang yang sangat mendendam misalnya dan mengatakan jangan diterima, nggak begitu. Tapi bahwa harus ada kesepakatan bersama nih. Nah, kalau sekarang dikatakan oleh PDIP, tapi Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya. Menurut saya nggak bisa. Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan apa sikap atau perasaan, apa posisi Pak Jokowi. Bahkan sampai ke level minta izin mungkin? Barangkali kata minta izin janganlah ya. Kan biar gimana pun presiden ini kan bukan Pak Prabowo. Minta izin mungkin kulo nuwun barangkali. Yang presiden Pak Prabowo loh. Pak Jokowi bukan lagi presiden. Tapi dia seperti orang yang didengar pendapatnya oleh Pak Prabowo karena perjalanan memang hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu jauh lebih awal dulu kan, sampai ada batu tulis segala macam. Tapi sebentar, sedikit lagi. Hubungan antara Prabowo dan Jokowi sejak 2019, kita abaikan 2014, kita bicara dari 2019, itu luar biasa dekat. Luar biasa hubungan yang saling menghargai, saling mendengar. Jadi saya rasa tetap biar bagaimanapun faktor Jokowi harus menjadi pertimbangan penting dalam hal ini.